Jangan lupa support Piki Channel dengan like, komen, share, dan subscribe, serta aktifkan loncengnya. Salam persaudaraan, PSHT Jaya. Pertimbangan. Nah, saya juga nggak ngerti kenapa saya. Terus terang saya tidak punya ambisi sedikit pun untuk menjadi ketua umum. Saya juga nggak berminat. Makanya ketika Mas Wi memutuskan, terus diterima oleh seluruh peserta parapatan luhur, sebelum saya ditanya, parapatan luhur sudah ditutup. Saya protes Mas Wi, Mas kenapa menunjuk orang tidak ditanya siap atau tidak siap? Mas Wi jawabnya, nah saya ditunjuk sebagai ketua majelis luhur juga nggak ada yang nanya sanggup atau nggak sanggup. Dibalikin gitu. Saya nggak terima, saya ikutin terus Mas Wi. Akhirnya saya diajak duduk bareng. Dek, yang namanya di SHT semua ini amanah. Jadi saya terima karena amanah. Nah saya minta Dek Taufik juga ini amanah. Kita sudah bicarakan bahkan jauh sebelum parapatan luhur ternyata sudah diincer katanya. Saya juga nggak tahu. Karena pada saat diumumkan saya kebetulan duduk paling belakang. Saya ngomong sama ada Mas Maulana, Mas Purwanto, terus ada beberapa orang di belakang. Saya akan protes, menolak penunjukan ini. Pernah dengar namanya Andi Kasim enggak? Jadi Andi Kasim itu dulu ajudannya Mas Maji, yang suka nulis apa yang dawuhnya Mas Maji. Itu datang ke saya nangis, Mas tolong diterima, kasihan Mas Maji. Nah itu nambah heng saya itu. Jadi begitu diumumkan saya langsung kena kayak tendangan B itu, senep saya. Mules. Karena saya tahu masalah yang dihadapi SHT ini berat. Karena ada konflik-konflik kan sebelumnya. Sebelum Mas Maji Kapundut kan ada demo segala macam itu. Nah, untuk menghadapi situasi itu saya tahu diri. Ini sangat berat. Tapi karena amanah ya sudah. Itu satu. Jadi berapapun suara nggak ngaruh. Karena yang paling kuasa menentukan itu bukan jumlah suara, tapi keputusan majelis luhur. Makanya di situ ditulis majelis luhur adalah orang yang paling layak diteladani keluhuran budi pekertinya. Jadi kearifan beliau inilah yang jadi panutan kita. Nah kayak kita di cabang kan juga nggak bisa peserta muscap minta si A yang jadi. Harus formatur mengusulkan kepada pengurus pusat memilih mana yang paling layak untuk situasi tertentu. Jadi pertimbangannya bukan soal suara, tapi soal kemampuan atau kapasitas untuk menghadapi situasi yang sedang berkembang. Jadi gitu Mas, yang kaitannya dengan bakar-bakaran. Jadi nggak ada pengaruhnya, dibakar atau tidak dibakar nggak ngaruh. Nah, terus yang kedua tadi nemtek. Nah, ini kan beda. Ada merah, ada biru, ada kuning. Jadi peserta itu merah.
panitia merah, peserta kuning, peninjau biru. Seingat saya gitu ya. Nah, yang namanya Mas Murjoko, Mas Singgih, dan Mas Bagio SE itu kan tidak termasuk pengurus pusat karena sudah disendekkan lah istilahnya Mas Maji ya. Jadi tidak pengurus pusat. Makanya seharusnya dia tidak berhak ikut parapatan luhur. Tapi karena kami tahu beliau ini aktif sebelumnya, dan sebelum Mas Maji kapundhut pesen kepada saya dan beberapa dulur, "Dek, sing wis ya wis." Tahu kan sing wis ya wis maknanya? Yang sudah ya sudah. Banyak tantangan yang harus kita selesaikan bersama-sama. Jadi tolong pesan pada kami, yang pernah dipecat dipulihkan kembali, cabang yang pernah diskoros dipulihkan kembali, sehingga saya diminta untuk merekatkan yang selama ini agak pisah. Nah, itu amanah Mas Maji yang diberikan pada kami. Karena itu kenapa saya menghubungi satu Mas Weknyo, putranya Pak Santoso yang tinggal di Bandung. Kenapa saya menghubungi Mas Gembong yang mendemo Mas Maji, menghubungi Mas Zakaria, Mas Bagio TA, semua saya datangin ke rumahnya untuk ngeraket kayak tadi, karena ini amanah. Tapi sedulur-sedulur terutama loyalis Mas Maji nggak setuju. Mereka merasa masih sakit hati karena di demo. Nah, ini pelajaran buat kita ya. Pada saat beliau menyampaikan, Mas Taufik saya nggak merasakan betapa sakit hatinya kita di demo gitu. Lah Mas Pur sekretaris, lho wong SHT loro hati, mesti nggak bener dikaisaane, digituin. Jadi menurut ukuran Mas Pur, jadi yang namanya orang SHT itu nggak boleh dendam, nggak boleh sakit hati. Kalau masih ada perasaan dendam, ada perasaan sakit hati, itu berarti salah keesaannya. Dan ini saya terima dari Mas Imam yang tadi kita doakan. Jadi nasihat beliau, Dek, tujuan kita latihan di Setia Hati ini adalah menjaga supaya hati kita ini senantiasa tentrem, ayem. Tahu nggak caranya? Belum Mas, saya bilang itu ya polos saja. Belum. Dek, tahu nggak prinsip kerjanya radio? Maksudnya gimana Mas? Kan radio itu ada gelombangnya untuk memilih acara. Jadi gelombang FM, AM pun ada macam-macam program kan di radio. Jadi kalau kita menghadapi situasi yang mendorong kita dipancing untuk marah, kita harus pindah itu gelombangnya, jangan ikuti itu. Gampangnya kalau kita sedang pengen dangdutan, ya jangan nyari kelenengan gitu. Tapi kalau kita pengen nyaman, adem, ya cari keroncong, cari yang itu. Nah, jadi suasana hati itu harus kita yang nyetel. Karena itu kita dilatih senam, jurus, sulspel itu untuk mensinkronkan antara keinginan, tindakan,
Jadi keinginan itu yang kita pikirkan, tindakan dan perasaan kita. Nah, keterampilan kita merubah gelombang itulah bagian dari ukuran benar dan salah. Tujuan kita itu nyari ayem, nyari tentrem. Jadi kalau kita ini diganggu oleh WA grup dan itu memancing emosi kita, ya kita pindah gelombangnya, nggak usah diikutin. Ini yang terjadi. Ya, Emosi. jadi kita harus bersikap EGP. Emangnya gua pikirin, ya kan? Sabar mas. Jadi ya kita tahu lah. Kalau saya ngikutin WA mau marah kan tiap hari marah. Kapan kita bisa seneng-seneng ngumpul kayak gini? Ya EGP aja. Nah itu ilmu yang saya rasakan dari Mas Imam. Merubah gelombang, merubah volume. Mau kenceng, mau lembut, itu kita harus berlatih nyetel hati kita. Jadi tadi Mas, jadi kenapa kita ngundang Mas Muldoko, Mas Singgih dan Mas Widodo, Mas Bagio? Karena pesan almarhum. Dia tidak eksplisit. Pada saat saya mau ngundang, saya sudah diprotes orang Madiun. Mas, jangan diundang, nanti bikin penyakit. Nah, tapi karena amanah almarhum tadi yang namanya, kalau amanah orang yang sudah meninggal kan sebagai wasiat itu, ya saya jalanin aja. Sekarang kalaupun beliau jadi yang diproteskan oleh sedulur Madiun, ya nggak apa-apa. Ini bagian pelajaran buat kita. Jadi ontran-ontran ini jangan kita sesali. Kita terima ini bagian dari pelajaran. Pelajaran untuk mana yang benar, mana yang salah. Dan sekaligus untuk menguji kita semua. Sanggup nggak kita menjalankan sumpah? Kalau nggak sanggup ya udah ikut-ikutan aja sana gitu kan. Tapi saya yakin karena ini pelajaran penting buat kita, ya saya yakin saudara-saudara nggak ingin hancur lebur seperti itulah ya. Terus yang terakhir, nah jadi ada 8 cabang yang kita nonaktifkan. Kenapa cabang itu dinonaktifkan? Karena ketua-ketua cabang itu menggugat majelis luhur ke pengadilan. Saya tidak tahu persis alasan beliau menggugat majelis luhur. Majelis luhur kan penentu kebijakan tertinggi. Jadi apapun keputusan majelis luhur, mestinya dia tahu. Nggak bisa digugat. Nah, sebelum sanksi itu kita keluarkan untuk menghentikan beberapa anggota cabang tadi, Mas Edi Asmanto sebagai anggota Majelis Luhur mendapat amanah untuk ngumpulin yang 8 ini, dimintain klarifikasi. Ini organisasi persaudaraan, nggak usah lah sampai ke pengadilan gitu. Tapi mereka menolak semua. Ya karena sudah tidak mau diajak rembukan, ya sudah sanksi kita keluarkan. Jadi kan di organisasi kita ini ada Dewan Harkat Martabat, ada Majelis Luhur. Jadi sebelum sanksi kita keluarkan, Dewan Harkat Martabat ini bekerja untuk melakukan klarifikasi. Jadi sebelum sanksi diputuskan sesuai dengan anggaran dasar, yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri.
Tapi dipanggil nggak mau datang ya sudah. Dengan sangat berat kita kasih sanksi itu. Jadi siapapun yang ingin mendirikan negara di dalam negara itu karena mereka punya badan hukum sendiri. Sebetulnya kalau kita mau saklek-saklekan, kita langsung sudah kalian bukan bagian dari SHT karena sudah punya negara sendiri, punya badan hukum sendiri, selesai. Tapi karena kita tadi dipesan oleh almarhum dirangkul kembali ya, kita rangkul. Walaupun sekarang masih domrucut gitu ya, ya nggak apa-apa, proses itu. Ada lagi? Iya mas. Eh, Tunggal.